Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Qadiyah dari D4 Teknik Otomasi kelas TO3D NRP 104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi filter frekuensi berbasis Phoenix Impulse Response atau disingkat FIR. Nah, ini low pass filter. Kita langsung saja masuk. Nah, bisa dilihat nanti simulasinya. Nah, kita langsung saja. Nah, saya menggunakan aplikasi MATLAB 2024. Nah, cara pertama kita pilih new. Nah, kita script. Nah, lalu kita langsung copy saja script yang udah ada di sini. Kita copy. Nah, lalu kita buka di sini. Nah, setelah di copy, langkah selanjutnya yaitu kita save terlebih dahulu. Nah, kita namai saja FIR. Nah, ini teman-teman, jika kita memberi nama, usahakan hindari penggunaan spasi. Nanti ada error. Kita save terlebih dahulu. Nah, sebelum kita running dari script yang udah ada, nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu dari script yang ada di sini. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk CLC ini, inisialisasi dan parameter awal. Nah, untuk CLC ini fungsinya memberikan komen Windows dari teks sebelumnya. Lalu untuk FS 44100, nah ini adalah untuk menentukan sampling frekuensi atau frekuensi sampling sebesar 44,1 kHz. Nah, ini sering digunakan untuk audio. Nah, ini. Lalu untuk F100, nah ini untuk menentukan frekuensi sinyal pertama sebesar 100 Hz. Nah, nanti frekuensi sinyal yang pertama akan ditunjukkan pada 100 Hz. Lalu untuk F kedua ini adalah F2000. Nah, ini untuk menentukan frekuensi sinyal kedua sebesar 1 kHz atau 1000 Hz. Nah, ini sama juga untuk 4000 Hz atau 4 kHz. Nah, untuk I320, nah ini untuk menentukan panjang sinyal yang digunakan untuk normalisasi dalam transformasi Fourier atau disingkat FFT. Lalu untuk N0 dengan Fs, nah ini untuk membuat rewaktu decade dari 0 hingga Fs, yaitu sebanyak 44.100 sampel. Nah, untuk mempresentasikan durasi 1 detik. Nah, ini. Nah, lalu untuk membuat sinyal gabungan. Nah, pada rumus ini bisa dilihat pasin. Nah, ini rumusnya. Lalu pasin. Nah, ini untuk menggabungkan 3 sinyal sinusoidal yang ada di atas. Nah, ini. Nah, untuk frekuensi pertama tadi 100, 1000, lalu 4000. 1 kHz, 4 kHz. Nah, nanti hasilnya bakal disimpan di Y. Nah, lalu yang ketiga ini adalah plot respon frekuensi sinyal gabungan. Nah, untuk figur 1 ini untuk membuka jendela grafik baru untuk menampilkan plot. Nah, lalu subplot 211 ini membagi jendela menjadi 2 bagian, 2 baris 1 kolom. Dan nanti fokusnya ada di bagian pertama atau atas. Lalu untuk SFFT ini Y garing L. Nah, ini untuk melakukan transformasi Fourier cepat atau disingkat FFT pada sinyal Y. Nah, sinyal Y dinormalisasi dengan membagi panjang 1. Nah, lanjut untuk plot ABS, line width ini memplot nilai absolut magnitudo dari spektrum S dengan garis. Lalu axis
0, 5000, 0, 100. Nah ini, nah untuk membatasi plot, nah ini sumbu X-nya 0 hingga 5, 0 hingga 5000. Nah untuk sumbu Y-nya 0 hingga 100. Nah untuk X label ini untuk membuat label frekuensi, nah labelnya frekuensi di X. Untuk Y label ini untuk beri label di in L solid ini. Lalu untuk titel, untuk memberi titel, nah titelnya nanti respon, frekuensi respon. Lalu grid on ini untuk mengaktifkan grid untuk mempermudah pembacaan grafik. Nah grid nanti ada garis-garis. Nah lalu subplot 212. Nah ini sama untuk fokus pada subplot kedua atau bagian bawah. Nah ini NL100 ini menentukan order filter vir sebesar 100. Nah order vir. Lalu untuk WL vir, nah L1 garing FS garing 2. Nah ini untuk mendesain filter vir low pass. Nah NL ini adalah order filter. Nah lalu frekuensi cut off 110, sedikit di atas frekuensi F1 sama dengan 1. Nah ini untuk selanjutnya yaitu untuk normalisasi frekuensi dengan Nyquist frekuensi. Nah ini F2 nya. Nah lalu untuk S1 filter WL,1 G. Nah ini untuk menggunakan filter WL pada sinyalnya untuk menghasilkan sinyal yang telah difilter S1. Nah ini untuk WL ini adalah koefisien filter vir. Lalu 1 ini adalah dominator karena filter vir hanya memiliki numerator. Lalu Y adalah sinyal input. Nah lalu 1 ini melakukan FFT dengan sinyal terfilter. Nah lalu plot ABS untuk memplot magnitudo spektrum S1 dengan garis yang lebih tebal. Nanti ada garis yang lebih tebal. Lalu ini sama. Nah ini untuk memplot sumbu X dari 0 hingga 5000, lalu yang Y 0 sampai 100. Nah X label untuk membuat label di X, labelnya nanti diberi nama frekuensi. Lalu untuk Y label untuk diberi nama magnitudo in L solid di Y. Lalu titel untuk titel atau judul, grid untuk menunjukkan grid. Nah kita langsung saja ke running atau kita coba dari script yang udah ada. Nah bisa dilihat, nah ini adalah frekuensi respon. Nah kita lihat berada di X-nya di 101, lalu Y-nya di 68,9. Nah untuk yang 1000 berada di titik 1001, lalu Y-nya ada di 68,8. Lalu yang 4000 berada di 4001, lalu Y-nya berada di 67,9. Nah untuk low pass frekuensi responnya, nah bisa dilihat ini. Nah ini berada di 101 X untuk X-nya, lalu 66,1 untuk Y-nya. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.